Selamat pagi. Kembali saya ingin berbagi hal yang saya syukuri atas perhatian kebaikan Tuhan yang saya rasakan. Di halaman depan rumah kami ada batu-batuan yang cukup menumpuk tebal dan di antaranya tumbuh rumput liar yang susah untuk saya cabut karena daunnya masih pendek. Jadi selama ini saya biarkan daunnya tumbuh supaya ketika daunnya itu agak panjang lebih mudah bagi saya untuk menggenggamnya dan menariknya keluar dari tanah. Tapi kemarin pagi saya melihat ada seorang bapak membawa perlengkapan pemotong rumput. Dia berjalan mulai dari sebelah kiri rumah kami melewati rumah itu dan tiba di depan halaman rumah kami. Tiba-tiba dia menyalakan mesin potong rumputnya itu dan memotong rumput-rumput liar yang ada di depan halaman rumah kami. Bukan hanya di depan rumah kami, tetapi juga saya perhatikan dia melanjutkan perjalanan ke rumah sebelah dan melihat ada rumput liar juga di depan halaman rumah sebelah kanan kami dan turut merapikannya. Saya berpikir saya tidak ada menyewa pemotong rumput. Lalu saya perhatikan, oh ternyata di seberang jalan ada Pak Satpam yang memperhatikan apa yang dilakukan oleh Bapak yang memotong rumput liar ini. Saya tahu ternyata itu adalah order dari Pak RT kami. Pak RT kami cukup senang untuk melihat pekarangan yang rapi. Terlebih dikarenakan posisi rumah kami yang dekat dengan gapura masuk komplek perumahan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menempatkan seorang kepala RT yang suka untuk bersih-bersih dan lihat hal-hal yang indah, sehingga dia pun berinisiatif untuk menyewa tukang pemotong rumput untuk membersihkan halaman rumah warga. Saya bersyukur Tuhan tahu ada hal yang sulit untuk saya lakukan, dan Tuhan pun menjadi solusinya. Inilah hal yang saya syukuri. Bagaimana dengan Anda? Mari kita sama-sama terus bersyukur. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 7 Agustus dengan judul Pendamaian oleh Darah Kristus. Ayat intinya tertulis di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Penjelasannya, syukur kepada Yesus karena darahnya telah tercurah untuk kita, hidup untuk memohonkannya, hidup untuk membuat syafaat bagi setiap jiwa yang menerimanya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Darah Yesus Kristus membersihkan kita dari semua dosa. Kita perlu menjaga kemanjuran darah Yesus. Darah yang membersihkan kehidupan, yang menopang hidup, yang dihargai oleh iman yang hidup adalah harapan kita. Kita perlu bertumbuh dalam penghargaan terhadap nilainya yang tak terkira. Karena itu, berbicara hanya untuk kita ketika kita dengan iman mengklaim kebajikannya. Menjaga hati nurani tetap bersih dan damai dengan Allah. Ini diwakili sebagai darah pengampunan yang tak terpisahkan terkait dengan kebangkitan dan kehidupan penebus kita. Diilustrasikan oleh aliran yang terus mengalir yang berasal dari tahta Allah, air dari sungai kehidupan. Simbol yang indah dari burung yang hidup yang dicelupkan ke dalam darah burung yang disembelih dan kemudian dibebaskan untuk kehidupannya yang menggembirakan, tertulis dalam Imamat 14 ayat 4 hingga ke-8. Bagi kita adalah simbol pendamaian. Ada kematian dan kehidupan yang dicampur, menghadirkan kepada pencari kebenaran dan harta terpendam, penyatuan darah pengampunan dengan kebangkitan dan kehidupan penebus kita. Burung yang mati terbunuh di atas air hidup, bahwa aliran yang mengalir adalah simbol dari kemanjuran darah Kristus yang terus mengalir, yang membersihkan anak domba yang disembelih sejak dari dasar dunia. Kita harus memiliki akses bebas ke darah penebusan Kristus. Kita harus menganggap ini sebagai hak istimewa yang paling berharga, berkat terbesar yang pernah diberikan kepada manusia berdosa. Seberapa dalam, seberapa luas, dan terus-menerus arus ini,
Bagi setiap jiwa yang haus akan kekudusan, ada ketenangan, ada istirahat, ada pengaruh Roh Kudus yang menguatkan, dan kemudian perjalanan kudus, bahagia, damai, dan persekutuan yang berharga dengan Kristus. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita hargai pengorbanan Tuhan yang telah mati demi kita manusia yang berdosa. Karena itu, kita utarakanlah kepada Tuhan pengakuan atas setiap dosa dan kesalahan kita, agar kita dapat didamaikan dengan Tuhan. Dan marilah kita berdamai dengan diri sendiri, berdamai juga dengan sesama kita manusia. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan sangat berterima kasih untuk perhatian Tuhan yang begitu besar bagi kami dan masih terus kami rasakan hingga saat ini. Kami rindu Tuhan untuk membuka hati kami mengakui segala dosa pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Kami mohon, biarlah terjadi pendamaian antara kami dengan Engkau, dan kami pun dapat berdamai dengan semua orang, menjadi saksi Tuhan dan membagikan kasih Tuhan yang sudah kami rasakan, sehingga lebih banyak orang dapat dibawa ke dalam kebenaran. Biarlah khususnya di hari Sabat ini kami boleh merasakan berkat dan sukacita dari Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau akan menjawab doa permohonan kami sesuai dengan waktunya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, saya terus mengajak Anda untuk kita kembali berjumpa esok hari untuk kelanjutan bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, tetaplah bersekutu di dalam doa, dan kiranya kita tetap bersemangat untuk menantikan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.